Mengatasi gangguan kecemasan. Pernahkah kalian merasa cemas berlebihan sampai sulit tidur, jantung berdebar-debar, dan sulit fokus? Mungkin kamu sedang mengalami gangguan kecemasan. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu gangguan kecemasan, contoh kasus nyatanya, dan bagaimana cara menanganinya lewat 4 pendekatan psikologi yang berbeda. Yuk kita mulai. Pengertian gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis di mana seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan, bahkan ketika tidak ada ancaman nyata. Ini berbeda dengan rasa cemas biasa yang kadang kita alami. Pada gangguan ini, rasa cemas bisa terus-menerus mengganggu aktivitas sehari-hari dan bahkan mempengaruhi kesehatan fisik seperti sesak nafas, mual, hingga jantung berdebar. Berikut ini adalah studi kasus mengenai gangguan kecemasan. Seorang mahasiswi berusia 22 tahun, sejak semester 5, Intan mulai sering merasa gelisah tanpa sebab. Ia selalu merasa takut melakukan kesalahan, takut dimarahi dosen, bahkan takut tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tuanya. Akibatnya, ia sulit tidur, sering pusing, dan kehilangan nafsu makan. Ia juga mulai menghindari presentasi atau pertemuan kelompok karena takut dinilai buruk. Setelah beberapa kali serangan panik, Intan akhirnya dibawa ke psikolog dan didiagnosis mengalami Generalized Anxiety Disorder atau GAD. Selanjutnya kita lihat dari beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan biologis. Pendekatan biologis melihat gangguan kecemasan sebagai akibat dari gangguan di otak dan sistem syaraf. Misalnya, kadar neurotransmitter seperti serotonin dan norepinefrin yang tidak seimbang bisa memicu rasa cemas berlebih. Dalam kasus Intan, mungkin ada faktor genetik karena ibunya juga punya riwayat gangguan panik. Penanganannya secara biologis bisa berupa obat anti kecemasan. Tapi pendekatan ini tidak cukup berdiri sendiri karena obat hanya mengurangi gejala, bukan menyelesaikan akar masalah psikologisnya. Kedua, pendekatan psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis yang dikembangkan Freud melihat gangguan kecemasan berawal dari konflik batin bawah sadar. Mungkin Intan punya tekanan masa kecil, misalnya selalu ingin dipuji dan takut mengecewakan orang tuanya. Rasa takut itu terpendam dan muncul dalam bentuk kecemasan sekarang. Terapinya bisa menggunakan asosiasi bebas. Klien diajak bicara bebas agar konflik bawah sadar muncul. Mimpi dianalisis untuk memahami konflik tersembunyi. Kelemahannya, terapi ini butuh waktu lama, kurang praktis untuk kondisi akut. Selanjutnya, pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif melihat bahwa kecemasan timbul karena pola pikir yang keliru atau negatif. Intan mungkin punya pikiran otomatis seperti, kalau aku salah bicara, semua orang akan membenciku. Pikiran ini belum tentu benar, tapi tubuh Intan bereaksi seolah-olah itu kenyataan. Terapi kognitif bisa membantu Intan dengan mengenali pikiran negatif, mengevaluasi dan menggantinya dengan pikiran yang lebih rasional. Melatih respon tubuh saat panik seperti teknik pernapasan atau relaksasi CBT terbukti sangat efektif, apalagi jika dilakukan secara rutin. Pendekatan humanistik melihat bahwa gangguan muncul ketika seorang tidak hidup sesuai dengan dirinya yang sejati. Intan mungkin selama ini selalu mencoba menjadi anak sempurna, mengikuti ekspektasi tapi tidak hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Terapi yang digunakan adalah Client-Centered Therapy dari Carl Rogers yang menekankan empati, kejujuran, dan penerimaan tanpa syarat. Terapis tidak mengarahkan, tapi mendengarkan dan memberi ruang aman agar klien bisa mengenal dirinya sendiri. Hasilnya, Intan bisa mulai menerima dirinya dan membuat pilihan hidup yang lebih sesuai dengan jati dirinya. Selanjutnya adalah perbandingan pendekatan. Pendekatan kelebihan kekurangan biologis efektif untuk gejala akut, cepat, tidak menyentuh akar psikologis. Psikoanalisis memahami akar konflik dalam prosesnya begitu lama, sehingga tidak cocok untuk semua.
Kognitif terstruktur, efektif, jangka pendek, butuh kemauan tinggi dari klien. Sedangkan humanistik mendorong pertumbuhan diri, kurang terarah untuk kondisi berat. Jadi, mana pendekatan terbaik untuk gangguan kecemasan? Jawabannya gabungan dari beberapa pendekatan. Intan bisa minum obat untuk meredakan gejala fisik dalam biologisnya, lalu mengikuti CBT untuk mengikuti pola pikirnya, dan bisa juga menjalani terapi humanistik untuk menemukan makna hidupnya. Teman-teman, kecemasan itu wajar, tapi kalau sudah mengganggu hidup, jangan ragu cari bantuan. Kesehatan mental itu penting dan kita nggak sendiri dalam menghadapi ini. Cari bantuan profesional ya, semoga bermanfaat.